Salam, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Aprianus Sawalambani, mahasiswa program Pasca Sarjana IAKN Kupang. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi saya sebagai tugas akhir dalam perkuliahan semester kedua ini. Dengan judul materi, Pembentukan Integritas Pelayan Tuhan melalui Pendidikan Karakter Kristen. Pendahuluan, integritas seorang hamba Tuhan adalah sesuatu yang mutlak, diperlukan dalam bidang kehidupan gereja dan sosial. Anggu menjelaskan, dalam kehidupan bermasyarakat sering terjadi skandal yang menyangkut sikap melakukan yang tidak etis dan merendahkan martabat seseorang. Perilaku tersebut antara lain suap, persekongkolan dan penyuapan, dusta dan pemalsuan, zina yang tidak hanya dilakukan oleh orang biasa, tetapi dalam beberapa kasus juga melibatkan anggota ulama atau pemuka agama, orang yang juga dianggap panutan dalam kehidupan sosial. Fenomena ini menunjukkan pentingnya integritas seorang hamba Tuhan agar dapat memposisikan dirinya sebagai teladan bagi jemaat yang dilayaninya, bahkan bagi masyarakat. Integritas diri sebagai hamba Allah merupakan tujuan penyelenggaraan perguruan tinggi keagamaan Kristen PTKK sebagai tempat pendidikan bagi hamba-hamba Allah yang akan datang. Oleh karena itu, pendidikan tinggi agama Kristen dalam sistem pendidikan tinggi di Indonesia tentunya memiliki tanggung jawab yang sama, bahkan dari perspektif Kristiani. Tanggung jawab ini dirasakan lebih besar karena lulusan yang dihasilkan PTKK nantinya akan menjadi pemuka agama dan masyarakat. Dengan cara ini, mereka pada waktunya akan menjadi orang-orang yang akan membantu membentuk tabiat yang hidup dari para anggota gereja dan masyarakat. Pengertian integritas, karakter, dan pendidikan karakter. Pengertian integritas. Secara etimologis, kata integritas berasal dari kata Latin integer, yang berarti sebuah keteguhan dalam bersikap atau bertindak untuk tetap berpegang teguh pada prinsip yang bersumber dari dalam diri sebagai pembentuk nilai moralitas. Widyaswara menjelaskan bahwa integritas membuat seseorang memiliki potensi dan juga kemampuan untuk memancarkan kewibawaan. Sejalan dengan pendapat Widyaswara tersebut, Anggu mengungkapkan bahwa seorang yang berintegritas adalah orang yang berkualitas, berkepribadian utuh dan berwibawa. Pengertian karakter dan pendidikan karakter. Sudrajat seperti dikutip oleh Deborah dan Han menjelaskan bahwa kata karakter secara etimologis berasal dari bahasa Yunani karasein, Inggris engrave, yang memiliki arti mengukir, melukis atau menggambar. Dengan demikian, maka karakter memiliki pengertian sebagai sebuah tanda atau ciri khusus, artinya pola perilaku yang bersifat individual atau yang berkaitan dengan moral seseorang. Karakter adalah sifat khas yang dimiliki seseorang yang nyata dalam perilaku, tindakan, perasaan, pemikiran, dan perbuatan. Walaupun karakter bersifat abstrak, namun ia dapat dilihat dan diamati dalam bentuk tindakan tertentu atau motif yang mendorong tindakan tersebut. Profil integritas pelayan Tuhan. 1. Pemimpin yang bersifat hamba atau servant leader. Integritas sebagai hamba Tuhan, yang pertama adalah kesediaannya untuk melayani orang yang dipimpin dan dianiayanya. Dalam banyak kesempatan, Yesus telah mengajarkan kepada para murid bahwa jika mereka memiliki keinginan untuk menjadi pemimpin, maka mereka harus menjadi hamba bagi sesamanya. Bahkan teladan Yesus yang rela melayani para murid dilakukannya sampai akhir hidupnya dalam bentuk kerelaannya membasuh kaki murid-murid. 2. Pola keteladanan menjadi hal yang penting. Dalam keteladanan
mengasumsikan setiap orang berada di posisi tengah. Meneladani sesuatu dan sekaligus menjadi teladan untuk orang lain, bukan hanya para mahasiswa, tetapi juga terutama para tenaga pendidik. Karena para mahasiswa pada umumnya meneladani atau mengagumi tenaga pendidik tertentu dan sekaligus menjadikan mereka sebagai pola panutan. Dengan demikian, maka di antara sesama sivitas perguruan tinggi akan terbentuk sebuah pola saling meneladani, yang mana kondisi ini akan menjadikan lingkungan pendidikan tersebut sebagai sebuah komunitas iman yang sehat bagi seluruh sivitas perguruan tinggi. Ketiga, pelayan yang siap menghadapi regenerasi. Dalam banyak kasus seringkali terjadi ada pemimpin yang tidak siap, bahkan tidak mau melakukan regenerasi. Sikap ini bahkan tidak jarang muncul dalam pelayanan gereja. Merasa nyaman pada suatu posisi dan jabatan tertentu yang akhirnya berusaha untuk melanggengkan kepemimpinan, kekuasaan, dan memperpanjang kepemimpinan tersebut dengan berbagai macam cara. Yang keempat, pelayan yang melihara kekudusan hidup. Tema tentang kekudusan hidup pelayan Tuhan adalah salah satu tema sentral dalam pelayan Tuhan di masa Perjanjian Lama. Dalam kitab Imamat dan Ulangan ada banyak bagian yang berbicara tentang pentingnya kekudusan bagi para imam yang akan menyelenggarakan kebaktian. Misalnya Imamat 10 ayat 8-11, ayat 21-22, dan Ulangan 23 ayat 17-18. Kitab Imamat menekankan bahwa semua hal dalam hidup Israel sebagai umat Allah akan berubah karena kehadiran Allah yang kudus di tengah-tengah mereka. Maka segala tindakan dan pikiran mereka akan berpusat pada apa yang kudus. Mereka yang tadinya berdosa kini bisa mengalami kehadiran Tuhan di tengah mereka. Pendekatan dalam pembentukan integritas melalui pendidikan karakter. Pendekatan pembelajaran agama, Finley et G. mengemukakan dua pola dalam pembentukan karakter Kristen, yaitu yang pertama, pendidikan karakter dilakukan terutama dengan membelajarkan pengetahuan Alkitab kepada peserta didik. Asumsi pendekatan tersebut adalah seseorang akan mengembangkan karakter Kristen jika dia tahu apa yang diajarkan Alkitab. Kedua, karakter Kristen dikembangkan dengan mengajarkan individu untuk membuat pilihan dan untuk terlibat dalam pengalaman yang bersifat Kristen. Itu berarti bahwa pengetahuan Alkitab hanya bersifat dasar yang tidak selalu menghasilkan kehidupan Kristen. Kedua, pendekatan Alkitabiah. Pembentukan integritas hamba Tuhan melalui pendidikan karakter merupakan salah satu tema sentral pendidikan di dalam Alkitab. Dalam Perjanjian Lama, pendidikan sangat berperan dalam membentuk karakter hidup umat Allah. C.B. menjelaskan bahwa pendidikan dalam Perjanjian Lama meliputi beberapa hal. Antara lain, yang pertama, pendidikan merupakan hakikat kemanusiaan. Pendidikan bukan hanya sebagai suatu aktivitas dalam kehidupan, melainkan pendidikan adalah kehidupan itu sendiri. Yang kedua, pendidikan dilaksanakan untuk memelihara penyembahan umat Tuhan hanya kepada Tuhan Allah Israel. Yang ketiga, pendidikan bertujuan untuk memelihara kovenan antara Tuhan dengan umatnya. Keempat, pendidikan menghasilkan transformasi kehidupan melalui kehidupan yang taat kepada kehendak Tuhan. Transformasi kehidupan tersebut dimanifestasikan dalam sikap hidup yang menghargai orang lain dan
sesama ciptaan yang berlandaskan pada kasih, keadilan, dan kebenaran. Kelima, pendidikan karakter merupakan sebuah proses yang berlangsung dari generasi ke generasi. Ketiga, pendekatan komunitas iman. O'Gorman mendefinisikan komunitas iman sebagai materi dan proses pendidikan Kristen. Pembelajaran iman akan terjadi ketika seseorang individu ikut berpartisipasi dalam sebuah komunitas iman tertentu yang mengusahakan perkembangan manusia secara autentik, sehingga dengan demikian akan terjadi relasi antar pribadi, komunitas, dan dengan kosmos. Kelompok kecil akan mendampingi setiap orang untuk memenuhi kebutuhannya, mendukung serta mendorong untuk terlibat dalam persoalan dunia. Karena itu, komunitas iman perlu mendorong setiap orang di dalamnya untuk terlibat secara intim dalam kepeduliannya dengan dunia yang lebih luas, termasuk juga terlibat dalam relasi dan persekutuan. Kesimpulan. Berdasarkan pembahasan dan diskusi dalam bagian sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut. Integritas hamba Tuhan yang diharapkan terbentuk melalui pendidikan karakter pada para mahasiswa perguruan tinggi berbasis keagamaan adalah jujur, disiplin, kesediaan melayani sebagai seorang hamba, dan mengikuti teladan Yesus, serta menjadikan dirinya teladan bagi jemaat, serta pelayan Tuhan yang siap menghadapi regenerasi pelayan dan memelihara kekudusan hidup. Pembentukan integritas diri pelayan Tuhan melalui pendidikan karakter menjadi sebuah tugas bagi pengelola PTKK, sehingga lulusan yang dihasilkan dapat memiliki pemahaman teologi dan pedagogik yang mampu, serta terutama memiliki sikap dan karakter yang baik, kesesuaian antara pemikiran dan perilaku. Inilah yang menjadi titik tolak integritas seorang pelayan Tuhan. Kegiatan pembelajaran merupakan media pembentukan karakter mahasiswa, sehingga proses pendidikan bukan hanya membentuk kemampuan berpikir mahasiswa, namun juga terarah pada pembentukan perilaku dan transfer nilai. Kehidupan keteladanan berperan besar bagi pembentukan karakter. Karena itu figur pemimpin, tenaga pendidik, dan kependidikan memainkan peran yang penting dan membentuk karakter para mahasiswa, dan keteladanan yang dimaksud bukan hanya dari segi kemampuan mengajar dan mendidik, tetapi juga tindakan praktis setiap hari. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.